Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi dari dosen daring. Sekarang kita di matematika bisnis pertemuan ke berapa ya? 9. 9. Oke. Seperti biasa, kalau ada yang belum kenal saya, ini nama saya, project saya, semua apa, kualifikasi, sertifikasi. Tapi kalau mau lihat lebih lengkap bisa lihat di laman LinkedIn saya. Oke. Sekarang kita akan membahas mengenai dasar programasi linear dan pemodelannya, atau biasa dibilang apa, LP atau linear programming ya, linear programming model. Dan di sini kita akan melihat pertama untuk solusi grafis pada programasi linear, kemudian solusi corner point pada programasi linear. Yang ketiga adalah kondisi-kondisi khusus atau alternative optimal solutions, kemudian no visible solutions dan unbounded solutions. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah penyusunan model programasi linear, yaitu dalam bentuk model diet mix dan capital budgeting. Oke, kita lihat yang pertama sekarang untuk masalah solusi grafis pada programasi linear ya. Oke, programasi linear itu apa? Itu adalah teknik optimisasi secara matematis, baik dalam bentuk maksimisasi profit atau yang lainnya, atau minimisasi, biasanya cost atau waktu atau yang lain. Contoh persoalan programasi linear itu adalah biasanya ada objective functionnya yang kelihatan di sini ya, dalam bentuk Z sama dengan apa gitu ya di sini. Either itu, ini kalau LP itu namanya juga linear ya, berarti biasanya emang bukan kuadratik ya, bukan pangkat 2, 3 dan seterusnya, tapi cuma pangkat 1, tapi X-nya ada banyak gitu ya. Kemudian ini objective functionnya either itu mau di max atau mau di minimize. Kemudian di sini ada constraint-nya. Constraint-nya itu biasanya nggak cuma 2 sih, bisa jadi ada banyak gitu ya. Constraint-nya itu batasannya. Oke, lanjut. Contoh si programasi linear itu kayak gimana? Ini dia contohnya ya. Sebuah perusahaan menghasilkan dua produk, masing-masing harus diproses melalui departemen 1 dan 2. Tabel di bawah ini merangkum keperluan produk per unit tiap departemen ya. Ini si departemennya, ini produknya, ini batasan untuk apa? Weekly labor capacity-nya, ini adalah profit margin-nya. Carilah jumlah unit produk A dan B yang harus diproduksi untuk memaksimalkan profit. Berarti ini kan yang kita main ini. Caranya gimana? Ya, kita lihat di sini berarti ini profit margin untuk A itu 5, B itu 6, ya kan? Berarti 5 kali something tambah 6 kali something untuk dimaksimalkan. Ya enggak? Kita lihat nih. Jadi C ini $5 itu di sini nih tadi kan, $5. Ini produk A, ini produk B, ini $6. Jadi kita akan maximize Z itu di mana adalah sebuah fungsi dari 5x1 plus 6x2. Constraint-nya itu adalah ini 3x1 plus 2x2 kurang dari 120. Dapat dari mana? Ini ya, 3. Ini kan x1 nih, A ini x1, B ini x2. 3x1 plus 2x2 itu harus weekly labor capacity, berarti nggak boleh lebih dong. Jadi apa, labor capacity-nya cuma dalam seminggu cuma ada 120 jam, berarti dia bisa kurang atau sama dengan, ya kan, yang ini nih. Berarti ini kurang atau sama dengan, ini juga kurang atau sama dengan. Ini tambah, ini tambah. Jadilah persamaan constraint yang di sini nih. 3x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 120, 4x1 tambah 6x2 kurang dari atau sama dengan 260, yang ini ya. Kemudian ini apa ini Pak? Kenapa harus lebih besar dari 0? Oh iya dong, kalau namanya persamaan normal ya, kita bikin barang nggak mungkin min 1 kan. Kita punya barang nggak mungkin min 1 gitu kan. Kita jual barang nggak mungkin min 1. Jadi kenapa ini ada constraint wajib ya, yang apa, common sense aja ini ya, bahwa X1 dan X2 harus lebih dari atau sama dengan 0. Oke, masih gampang nih. Lanjut. Nah, kalau kita buat grafiknya dari yang sini nih. Ininya enggak ya, ininya belum. Kita bukan grafiknya yang ini nih. Ini kan persamaan biasa nih. Jadi, Pak, itu kan X sama X. Gimana cara kita buat grafiknya? Oke, kita lihat ya. Di sini, kita buat menjadi dia
Kok kursornya nggak ada ini? Kemana dia kursornya? Oh, ke atas. Kok bisa? Ini dia nih. Jadi, ini, lihat ya, 3X plus 2Y. Jadi salah satu jadi X, ini jadi Y. Yang X2 jadi Y. Oke. Dapat kita grafiknya. Jadi di sini, ini grafiknya ada yang berpotongan ya. Kalau kita lihat, ini kan kurang dari ya. Kalau grafiknya sama dengan 120, berarti cuman di sini aja nih kan. Tapi karena kurang dari sama dengan 120, berarti termasuk arsiran ini ya. Untuk yang merah nih. Yang biru kurang dari 260 itu termasuk berarti arsiran yang ini yang biru ya. Nah, dia ada perpotongan di sini kan. Perpotongan inilah yang nanti akan kita bahas ya. Lihat ya, ini ada perpotongan, ada irisannya kan. Lanjut nanti, tenang aja. Bagian kedua itu adalah tentang solusi corner point pada programasi linear. Tadi kita udah sempat bahas di sini kan yang irisan ini kan. Kita bahas lebih lanjut di bagian kedua ini. Solusi corner point pada programasi linear. Jadi si corner point method itu adalah apa? Dia, bentar ya, graphically identify the region of visible solution. Jadi kita akan melihat secara grafis areal mana yang merupakan visible solution atau solusi yang mungkin. Yang kedua, determine the coordinates of each corner point on the region of visible solution. Tadi kita udah dapat areal dari visible solution, itu kan ada sudut-sudutnya tuh. Ya, kita akan mendetermine, kita akan lihat nih, sudutnya mana aja nih, corner point-nya. Yang mana nanti akan merupakan solusinya. Oke. Yang ketiga, substitute the coordinates of the corner points into the objective function to determine the corresponding value of z. Jadi, tadi corner point misalnya ada 2 atau ada 3 ya. Kita masukin ke z-nya. Kemudian nanti kita lihat nih, mana yang menghasilkan nilai yang dalam hal ini karena kita pengen z-nya maximize kan. Berarti yang mana yang menghasilkan z-nya yang tertinggi, yang maksimum. Yang ketiga ini ya, maximize ini. Kemudian yang keempat, an optimal solution occurs in a maximization problem at the corner point yielding the highest value. Tadi kan yang saya bilang nih, dia leading the highest value of z and in a minimization problem at the corner point yielding the lowest value of z. Jadi kalau misalnya untuk maximization dia kita cari highest value-nya, kalau untuk yang minimization kita cari yang lowest value-nya. Ya, biasa sih, ya kan? Pasti kayak gitu emang. Lanjut. Kemudian kita akan lihat di sini yang tadi nih ya. Ini kan. Ini kan tadi persamaan yang tadi nih. Ini ada soalnya ada linknya ya. Nah, saya ke atasin aja deh. Ini persamaan yang tadi, ini kan garisnya yang biru maupun yang merah nih ya. Ini yang merah kan? Ini yang merah, ini yang biru ya. Z-nya itu yang hijau ya. Nah, daerah yang overlapping antara biru dan merah, hijau kita jangan lihat dulu ya. Biru dan merah ini namanya region of visible solution. Kemudian di sini kan ada titik corner point ini yang hitam. Titik corner point kan. Nah, ini masing-masing kita masukin ke Z. Ke Z yang ini ya. Nih, yang ini. Mana sih? Ini. Nah, ke Z yang ini. Jadi kalau misalnya X1 kita lihat dari titik yang mana nih? Yang ini dulu deh. 40,0 kan? X1 40, X2 0. Z-nya berapa? 200. Kemudian kita lihat titik yang di tengah nih, 20,30. Masukin ke Z ini, 20 kali 5, 100, 30 kali 6, 180, 100 sampai 180, 280 nih ya. Kemudian titik yang satu lagi, yang 0,43,3. Kita masukin 5 kali 0, 0, 6 kali 43 sepertiga, dapat 260. Dari ini, yang tertinggi yang mana? Yang 280. Berarti secara grafis, secara visual tadi kan, kita lihat ini adalah si solusinya. Titik apa yang merupakan pemecahan di mana Z-nya adalah maksimum. Oke. Kemudian lanjut yang ketiga adalah kondisi-kondisi khusus atau alternative optimal solution. Kemudian ada no visible solution. Kemudian ada juga unbounded solution. Kita lihat satu-satu. Yang pertama dulu nih. Alternative optimal solution.
Pada metode corner point terlihat bahwa solusi yang optimal selalu terjadi di dalam area visible solution. Iyalah, namanya juga area visible solution kan. Namun, ada kemungkinan di mana terdapat lebih dari satu solusi optimal. Ini dapat terjadi jika salah satu objective function memiliki slope atau kemiringan yang sama dengan salah satu constraint. Kita lihat dulu di sini ya. Yang tadi nih, yang sebelumnya. Yang hijau, yang Z ini kan slope-nya beda kan? Beda sendiri. Bayangin kalau dia slope-nya sama yang biru. Jadi tumpang tindih sama yang biru. Ya, itulah yang terjadi di sini. Dia tumpang tindih nih, dia sebenarnya hijau nih. Yang ini sebenarnya Z ya. Tapi di sini di bawahnya Z juga ada yang biru. Jadi karena ini adalah area visible solution, ini adalah titik-titiknya yang mungkin. Jadi visible solutionnya karena dia Z-nya ada di sini, visible solutionnya juga ada di sini nih. Semua di antara titik A dan B. Semua titik di antara titik A dan B. Karena tadi waktu dia Z-nya hijau, dia kan cuma perpotongan pas di sininya kan. Dia motong kan. Motong pas di sini nih. Jadi motong pas di sini ya. Nah, kalau misalnya dia hijaunya ini segaris di sini, berarti kan titik solusinya itu adalah semua di antara titik A dan B. Itulah yang dinamakan alternative optimal solution. Oke. No visible solution itu apa? Ini juga gampang. Ingat kan kalau tadi ada misalnya grafik kayak gini. Kalau ini misalnya sama dengan berapa? Konstanta ya. Kalau dia kurang dari berarti kan yang bawah. Kalau lebih dari berarti kan yang atas. Nah, masalahnya dia nggak ada region of visible solutionnya nih. Yang satu di atas ya, lebih dari. Yang satu di bawah, kurang dari kan. Nggak ada irisannya kan. Inilah yang dinamakan no visible solution. Karena nggak ketemu nih. Sama aja kayak apa sih ya. Orang mau pacaran sama planet gitu ya. Planet Jupiter atau matahari. Kan nggak ketemu kan, mau kayak gimana juga, mau segila apapun agamanya kan nggak bakal ketemu juga, mau kawinnya gimana, mau pacarannya gimana, mau pergi kemana-mananya gimana gitu kan, ya kita nggak tahu sih, mungkin ntar tahun 60.000 apa tahun 70 juta gitu ya, tapi at least sekarang di pemikiran kita yang normal sih, itu nggak mungkin, that's no visible solution for you ya. Oke, lanjut, kita akan lihat sekarang yang unbounded solution. Ini juga gampang dilihatnya. Apa tuh? Kalau tadi tuh kan yang begini, itu dia misalnya ini kurang dari. Kalau ini yang lebih dari kan. Nah ini dua-duanya lebih dari. Jadi dia ada apa? Region of visible solutionnya ada. Tapi nggak terhingga nih. Kesininya kan nggak terhingga nih. Sampai seberapa gede nih kan. Jadi titiknya benar. Kalau yang minim di sini kan. Tapi kalau dia mencari yang maksimum di mana? Nggak ada kan? Bukan nggak ada sih. Ada, cuman infinity gitu ya. Jadi makanya dikatakan unbounded solution. Karena nih dua-duanya ngarah ke sana nih. Kalau kita nyari maximize solutionnya, nggak bakal ketemu. Ya kan? Itu maksudnya. Gampang kan? Lanjut. Nah, yang keempat. Penyusunan model programasi linear ada dua ya. Model diet mix sama capital budgeting. Kita lihat di sini yang pertama yang diet mix dulu deh. Diet mix ini kita mencari tahu bahan apa saja yang harus disertakan dalam makanan diet sehingga memenuhi, kebayang kan, berarti sehingga memenuhi berarti ada constraint gitu kan. Meminimalisir biaya perolehan makanan, ini objektifnya. Kemudian memenuhi kebutuhan nutrisi, ini biasanya constraint-nya, dan nggak satu sih, biasanya ada beberapa lah ya. Oke, contoh si diet mix kayak apa? Seorang ahli diet sedang merencanakan menu makanan yang akan disajikan di sekolah. 3 jenis makanan yang akan disajikan beserta dengan komposisi nutrisi atau si vitaminnya ini ya di dalamnya. Komposisi nutrisi di dalamnya. Ahli diet ini bertujuan untuk memberikan kebutuhan minimum harian ya, nih minimum daily requirement dari ketiga vitamin ini dalam satu porsi makanan. Tabel di bawah ini menggambarkan komposisi vitamin dari tiap makanan beserta biayanya. Kombinasi dari ketiga makanan tersebut dapat dipilih selama total porsi beratnya minimal 9 once ya. Once
tulisannya OZ, bacanya once. Ya kalau mau intelek dikit ounce gitu ya, ounce. Tulisannya OZ tapi ya orang barat gila emang. Yang ditulis apa, yang dibaca apa gitu ya, ounce atau OZ. Ya sudah. Oke, kita lihat dari tabel ini ya. Pertama, minimum daily requirement. Oke, di sini kita udah tahu nih ya. Nah, cost per ounce ya, ininya. Berarti kan kita mau lihat yang minimize. Ini kan ini berarti minimizing problem kan. Ini berarti kalau untuk food 1 0,1 kali X, ini 0,15 kali X2 gitu kan, 0,12 kali X3, di mana ini harus minimize. Ya enggak? Kurang lebih kayaknya gitu gambarannya. Coba kita lihat. Kita akan melihat minimalisasi dari biaya tercermin nih kan, 0,1 kali X1, 0,15. Ini kan tadi yang apa? Cost per ounce-nya ya. Cost per ounce nih dalam dolar ya. Kemudian kita akan melihat keperluan asupan vitamin harian. Ya, jadi yang apa dalam miligram ini si MDR tadi apa sih kepanjangannya MDR? Minimum daily requirement ya. Jadi kalau untuk vitamin 1 ini kan di tiap makanan ada komposisinya nih kan, makanan 1 ada vitamin 1, 2, 3 komposisinya sekian. Di makanan 2 ada komposisi vitamin 1, 2, 3 komposisinya sekian. Nah, di sini kita mau melihat pertama nih, miligram dari vitamin dari makanan 1 plus miligram vitamin makanan 2, miligram dari makanan 3 ini harus lebih dari atau sama dengan, minimumnya di MDR ya. Jadi harus lebih dari atau sama dengan minimum daily requirement ini. Oke. Jadi ini adalah constraint juga nih. Ini constraint-nya. Kemudian berikutnya constraint lainnya itu adalah yang ini nih. Yang mana tuh? Nih. Dia harus memenuhi MDR ini juga harus memenuhi MDR ini juga harus memenuhi MDR ini. Oke. Jadi 50x1 tambah 30x2 tambah 20x3 lebih dari atau sama dengan 290. Ini x1, x2, x3 nih ya. Ini kan tadi pas kita ngitung minimisasi dari cost ini kan. Ini 0,1 kali x1, ini x2, ini x3, ini juga sama nih di sini. 50 kali x1 tambah 30 kali X2 tambah 20 kali X3 harus lebih dari itu sama dengan MDR ini, which is 290 mg. Nih ya, ini. Kemudian yang kolom berikutnya sama nih, yang vitamin 2 dan 3 nih. Mana sih? Vitamin 2 dan 3. Ini dia. 20X1, 10X2, 30X3 lebih dari sama dengan 200 mg nih ya. Yang ini. Oke. Kemudian kalau yang vitamin 3, 10X1, 50X2, 20X3 lebih dari sama dengan 210 mg yang vitamin 3. Yang terakhir ini adalah batasan berat minimum per porsi yang tadi once ya. Ounce. Ini ya, ounce. Ounce ini jadi ketiga makanan ini, food 1, 2, 3 harus lebih dari itu sama dengan 9 once ya. Ini ya, 9 ounce. Oke. Udah gitu doang. Nggak diselesain Pak? Enggak lah. Emang kita di sini ya, di LP ini apa linear programming model itu kita bikin modelnya. Kita menjabarkan permasalahan dunia nyata ke dalam bentuk persamaan matematis. Ya, oke. Sekarang kita lihat yang capital budgeting. Keputusan capital budgeting melibatkan alokasi dari dana investasi yang terbatas di antara serangkaian alternatif investasi. Biasanya alternatif tersebut memiliki karakteristik dari segi biaya dan perkiraan keuntungan yang didapat. Jadi contohnya, contoh si capital budgeting. Pemerintahan negara Wakawakoklan memiliki budget 1 miliar dolar. Jadi ini originalnya sebenarnya sih gede banget nih setelah dikorupsi sana sini gitu ya. Jumlah aslinya adalah 11.000 triliun dolar. Tim review yang terdiri dari keluarga dan kerabat penguasa telah melakukan penyaringan awal dari 200 proyek yang diajukan dan disaring menjadi 6 finalis. Tiap finalis tersebut telah dievaluasi dan dinilai berdasarkan potensial keuntungan yang diharapkan
untuk didapat pada 10 dalam 10 tahun ke depan yang terlihat dalam tabel berikut ini ya. Jadi pertama ini kan proyek ada 6 nih ya. Ini proyeknya. Ini klasifikasinya apa aja? Ini ada solar 2 ya. Synthetic fuel, coal, nuclear, geothermal. Ini net benefitnya per dolar yang diinvestasikan. Berarti $1 dia benefitnya $4,4 dan seterusnya ini ya. Kemudian ini apa? Budget yang diajukan ya. Budgetnya berapa dalam juta dolar. Oke. Berarti kita lihat di sini. Kita pengen maximizing ini dong. Ya kan? Benefit dong. Tapi di sini ada constraint lain. Constraintnya jadi biasanya kalau capital budgeting emang banyak nih constraintnya. Lebih lanjut, Presiden telah mewanti-wanti bahwa proyek nuklir ini punya anaknya soalnya kan harus memperoleh dana paling nggak 50% dari jumlah yang diajukan. Wih jelas ya kan, gila apa, berani. Kemudian pemerintah juga menaruh minat kuat terhadap kedua proyek solar ya kan, karena keren kan. Karena apa? Karena ini milik ipar dan sepupunya. Oh iya jelas, berani. Sehingga kedua proyek tersebut akan menerima dana minimal $300 juta. Kalau tadi kan 50%, minimal dapat 50%. Kalau ini minimal $300 juta. Sedangkan proyek lainnya itu ya nggak penting lah ya. Ini cuma punya rakyat atau punya pengusaha jujur, maka nggak perlu ada pesan atau titipan apa-apa. Ya kan? Nggak nggak signifikan. Oke, sekarang kita lihat solusinya gimana. Pertama, kita akan melihat maksimisasi dari benefit. Nah, ini dapat dari mana persamaannya? Lihat ya, benefit kan 4,4 kali X1, 3,8 kali X2, 4,1 kali X3, 3,5 kali X4, 5,1 kali X5, 3,2 kali X6. Tara, nih ya. Nih, maksimisasi Z-nya. Kemudian structural constraint pertama apa sih? Total budget $1 miliar atau $1.000 juta ya. Jadi dari si ini nih, dari yang si Z tadi ini, dia juga ada constraint-nya di mana budgetnya itu adalah $1.000 juta. Jadi bisa dipakai 1.000 atau kurang dong, nggak bisa lebih kan? Budget segini kan, kurang dari sama dengan ini. Ini angkanya sama ya dengan yang Z di atas. Tapi dia ada constraint dari si budget. Constraint pertama, ini tadi constraint budget ya. Kemudian ini constraint apa namanya structural. Constraint pertama apa tadi? Yang punya anaknya, ya kan, harus menerima minimal 50%. Kurang dari itu sama dengan 50%. Kan 50% dari berapa? Dari budget yang diajukan 400 ya kan, nuklir nih kan. Nih, nuklir kan. Nuklir punya anaknya paling tidak 50% ya kan. Nih 50% kan dari 400. Lebih dari itu sama dengan ya untuk X5. X5 tadi yang nuklir kan. Constraint kedua yang punya ipar sama siapa tadi itu ya. Ipar dan sepupu. Minimal jadi untuk kedua proyek solar ini yang X1 sama X2 dia minimal nih X1 plus X2 lebih dari itu sama dengan 300 gitu loh. Oke. Jadi selengkapnya semua pertama maximize dari ZZ yang ini yang pertama. Yang kedua subject to budget nih ya yang $1.000 juta atau $1 miliar ya. Kemudian ini X1 budgetnya kan dia diajukan budget segini, berarti harus bisa 220 atau kurang dari dong. Ini juga untuk budget segini atau kurang dari, 250 atau kurang dari, 150 atau kurang dari. Ini semua per masing-masing budget dari tiap ini ya, tiap project ya. Nih, yang ini. Oke. Kemudian kan tadi tiap ada special consideration juga kan yang ini kan. Tapi tiap project budgetnya normalnya ini. Kemudian ada titipan dari kroni dan begundal ini kan. Yang untuk X5 nih harus lebih dari itu sama dengan 50% dari 400 berarti 200 kan. Dia kurang dari 400 tapi harus lebih dari 200 yang 5 ini kan. Kemudian yang X1 tambah X2 itu harus minimal 300. Nih, 2 ini dia boleh kurang dari sini tapi jumlah keduanya harus
minimal 300. Nah ini sama nih ya, sama kayak tadi, harus lebih besar dari nol. Di dunia nyata gitu kan, mana ada budget minus gitu kan. Ya mungkin kalau defisit ya. Tapi enggak, kita nggak bahas di sini. Kita cuma lihat kalau ini kan granted gitu kan, yang bukan dari pemerintah kan, tapi pemerintah memberikan kepada, dalam hal ini sektor real gitu kan. Kalau di pemerintahnya terserah dia mau kayak Reagan waktu itu kan, mau bikin apa defisit atau apa bla bla bla. Tapi kalau di sini kita nggak ada yang kurang dari nol. Oke. Nah, ini udah selesai. Tapi di sini ini sebenarnya kita mau praktikum. Tapi kalau di sini kan nggak ada ya, di videonya YouTube nggak ada praktikum dong. Tapi kita bisa ngebahas mengenai apa? Soal UTS kemarin. Jadi kemarin tuh kan UTS-nya 4 soal ya. Kita bahas satu-satu di sini biar gampang gitu kan. Pertama nih ya, soal nomor 1. Suatu permintaan terhadap barang A dicerminkan dari gejala berikut. Gejala ya, kayak penyakit ini. Yaitu jika barang A dijual seharga 800. Oke, barang A 800 laku 14.000. Oke. Berarti P 800, Q 14.000. Kalau P 500, Q 35.000. Kita udah dapat 2 titik nih, ya nggak? Hubungan antara harga dan kuantitas barang A dianggap linear. Oke, sehingga bentuk umumnya adalah ini, fungsinya adalah Y atau function X, AX plus B gitu ya. Bagaimanakah bentuk permintaan ini? Berapakah? Kalau kita udah dapat ini, gampang kita masukin ini ya. Gambarkan fungsi permintaan tersebut. Oke, jadi di sini yang gampang, yang biasa sih, kan kita ngomongin Y sama dengan AX plus B ya. Jadi biasanya sih orang tuh pasti mengasosiasikan Y ini sama dengan P gitu kan. P A Q plus B. Jadi ini price, ini quantity gitu kan. Cuman di sini sebenarnya bisa aja kita pakainya Y gini atau X titik-titik ini. Tapi kita lihat di sini nih. Yang B, pertanyaan B ya. Kita ditanya quantity di mana kita diketahuin price-nya. Kalau kita bikin persamaan Y sama dengan atau price sama dengan sekian, sementara ini diketahuin 900-nya kan. Kan mendingan kalau kita tahu price-nya, mendingan persamaannya Q sama dengan bla bla bla, di sini ada price bla 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 kan. Sehingga price dimasukin 900 jadi dapat langsung. Cuman ini nggak masalah sih, bebas. Mau P sama dengan atau Q sama dengan. Nanti kita kerjain dua-duanya kok, tenang aja. Tara, rumus yang dipakai ini ya. Rumus yang dipakai ini, X minus X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. X-nya yang mana, Y-nya yang mana? Yang tadi saya bilang kan, mau pakai apa? Kan biasanya sih orang, Y itu dianalogikan dengan P, X itu dianalogikan dengan Q. Tapi bebas, kita bisa aja Y ini sama dengan bla 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 X, atau mau kita X sama dengan bla 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 Y. Jadi kita mau Y-nya itu P atau Y-nya itu Q bisa aja. Nanti cuman grafiknya yang tadinya begini, mungkin nanti akan jadinya begini gitu, begini gitu kan? Ya nggak? Jadi ini pertama. Kita lihat ya, kalau misalnya kita akan lihat bahwa X-nya adalah ini ya, ini yang pertama, X-nya adalah quantity, Y-nya adalah price. Ini yang normal ya. Y price, X quantity. Masukin nih, X kurang 14.000 X1 ya. 35.000 kurang 14.000, ini X2 kurang X1. Ini Y kurang Y1, Y2 kurang Y1. Dapat di sini kan, ketemu ini. Ini yang orang sering salah nih, ini kan minus 300 dikali ke sini dong, ya kan. Ini 21.000 dikali ke sini, kali silang. Dapat nih kan, X sama Y-nya tetap ada dong, karena nanti kita pengen menghasilkan persamaan Y sama dengan bla 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 X atau X sama dengan bla 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 Y, ya nggak? Udah nih, Y sama X-nya tetap harus ada ya. Ini bla bla bla, di sini kan apa? Tadi 21.000. Ini kan 300 kali X. 300 kali X ini nih ya. Minus 300X, 300 kali 14.000, 42.000. Min kali min plus. Oke, ini yang pertama udah. Ini 21.000 kali Y, 21.000 Y. 21.000 kali 800 sama dengan, ini berapa nih? Berapa sih? 16,8 juta ya? Oke. Ini udah kan? Ini semua tinggal dibagi 100 nih. Ya kan? Ini dibagi 100. Dibagi 100. Ini bagi 100. Bagi 100, ya nggak? Jadilah tinggal 210Y sama dengan min 3X nih ya. Ini kan tadi jadi berapa nih?
Ini jadi 42.000, ini jadi 168.000. Berarti ini 210 pindah, ini 210 tetap ya. X-nya ke sini, berarti ini ke sini ya. Ini kan 42.000, ini 210. Jadi pas begitu ini pindah dia kan jadi plus kan. Berarti 168.000 tambah 42.000 dapatnya 210.000. Nah, kemudian dikecilin angkanya dapatlah segini. Ini Y sama dengan min, angkanya keriting ya. Ini karena kita mengikuti kaidah yang biasa di mana Y kita analogikan dengan P. Gimana kalau Y kita analogikan dengan Q yang ini? Sekarang ini beda nih ya. X dengan price ya. Kalau tadi ini kan X dengan quantity kan. Kalau X dengan price ini dapatnya, ini sama caranya kayak tadi ini ya. 21.000 dikali X, 21.000 X sekian. Sekarang Y-nya yang 300 min 300 ya. Dapatlah persamaannya yang ini. Oke. Y sama dengan angkanya bulat ya. Kalau tadi kan keriting ya. Min 70X tambah 70.000. Tapi sebenarnya ini kan Y sama dengan sekian-sekian. Kalau kita persamaan ini kita menjadikan X sama dengan bla bla bla, itu dapatnya ini ya. Berarti kan kita mau bikin nih, berarti X-nya pindah ke sini, berarti 0,0142857 sama dengan ya, ini pindah kiri, Y-nya pindah ke sini ya, min Y plus 1000, ya enggak? Ini X kan, supaya X-nya jadi 1 dibagi angka ini kan, Y dibagi angka ini, dapatnya berapa? 1000 dibagi angka ini, ini kan X, berarti saya taruh di mana ya? Jadi X sama dengan, ini X ya, min Y plus 1000 dibagi 0,0142857. 1 dibagi ini hasilnya adalah 70. Sementara 1000 dibagi 0,014 hasilnya 70.000. Jadi ketemunya sama. Walaupun jadinya kalau ini kan Y sama dengan 70X. Kalau yang tadi di sana X sama dengan min 70 Y plus 70.000. Ini cuma beda labelnya aja. Oke. Ini udah dapat ya yang ini. Nah, ini enaknya kalau kita pakai yang ini karena kan kita tahu price-nya. Kita di sananya quantity-nya kan. Ini X ini price kan? Ya enggak? X price nih ya. Kalau tadi kan X quantity ya. Ini X price kan. Begitu price 900 dapatnya berapa? Quantity-nya 7.000. Udah ngejawab kan? Gambarnya apa? Gambarnya yang ini. Udah deh, selesai. Oke. Yang kedua. Sebuah toko elektronik memiliki data permintaan pada sebuah produk. Nih tulisan ketutupan kepala nggak ya? Curut. Memiliki data permintaan pada sebuah produk dengan fungsi harga terhadap jumlah adalah sebagai berikut. P sama dengan mana nih? Ini 94,8 minus 5Q. Untuk rumus revenue-nya adalah Q kali P. P-nya ini. Ya udah tinggal masukin aja sih ke sini kan. Ini tinggal dikali dengan Q. Tentukan fungsi revenue ya ini tadi kan. 94,8 minus 5Q dikali dengan Q. Dapatlah 94,8 Q kurang 5Q kuadrat. Ya enggak? Buatlah sketsa revenue nanti di belakang ya. Pada tingkat kuantitas berapakah? Oh, dicari ini revenue maksimumnya. Kayaknya ada rumusnya yang min B per 2A ya. Untuk ini, untuk X ya. Ini dapat, udah, sketsa revenue-nya seperti ini ya. Ini gambarnya. Dia fungsi parabola terbalik ya. Karena apa? Karena A-nya negatif ya. Ini. Pada tingkat kuantitas berapakah dapat dicapai revenue maksimum? X-nya dapat segini, min B per 2A yaitu 9,48. Kemudian kalau untuk Y-nya, tadi X-nya kan, rumusnya adalah min dalam kurung B kuadrat min 4AC per A. Masukin angkanya semua di sini kan. B-nya adalah 94,8, A-nya adalah min 5, C-nya adalah 0. Ini jadi dapatnya 0 kan. Dapatlah 449,353. Jadi titik puncaknya adalah 9,48, 449,352. Oke. Lanjut nomor 3. Si nomor 3 ini the resale value in
V in dollars of a piece of industrial equipment has been found to behave according to function. Ini sama aja kayak kita cari ini ya waktu itu ya. Apa? Bunga majemuk ya. Tapi kalau bunga majemuk kan bertambah. Kalau ini kan berkurang. Berarti rumus peluruhan kalau nggak salah kan. Peluruhan. Kalau saya nggak salah tuh. Waktu itu kan si rumus si mana nih? Ayah. Si rumus bunga majemuknya. Kok dia nggak berubah sih? Ini kan begini kan. Ini prinsipalnya dikali dengan E. Ini pangkat R kali T. Output kan. Cuman karena ini, kalau ini kan untuk yang jumlah bertambah. Kalau ini kan yang apa? Karena penyusutan kan berkurang. Berarti ininya minus. Gini, ini ya kan. The original value-nya adalah P-nya, yaitu ininya. Expected value setelah 10 tahun, tinggal ininya sih diganti 0,5 kali 10 kan. Nah, yang bawah ini baru mungkin agak panjang ya. Kita lihat. Jadi resale value ini 280 nih kan. Ini dapat. Nah, kalau untuk 10 tahun, 10 kali. Jadi kalau misalnya ya, A pangkat min 5 itu sama dengan 1 per A pangkat 5 gitu ya. Ini A ya, kok A-nya begitu banget sih. Nah, oke. Jadi, kalau di sini, ini kan berarti 0,05 kali 10 sama dengan 0,5. Berarti sama dengan 1 per E pangkat 0,5 gitu. Udah dapat deh. 169.828,58. Nilai aslinya 280.000 kan. Setelah 10 tahun dia jadi 169.000 sekian. Nah, kemudian yang C. Dia misalnya equipment will be sold when its remaining value 25%. 25% dari apa? Dari 280 ya kan. Nah, itu kapan tuh? Berapa tahun? Berarti 25% dari 280 adalah 70.000 ya kan. 70.000 sama dengan 280E. Ini T-nya yang kita nggak tahu ya. T-nya kita nggak tahu nih. Oke. Kemudian nih kan. Ini kan sama dengan 70.000 sama dengan 280 per E pangkat 0,05T. E pangkat 0,05T. Ini kan bisa dipindahin ke bawah kan. Apa? E-nya ke sini. Jadi 280 per 70.000. Ya. Dapat 4 kan. E sama dengan 4. Kita pakai logaritmik natural E. Kemudian logaritmik natural. Dua-duanya dikasih ln ya. Kiri dikasih ln. Kanan juga dikasih ln. Begitu dikasih ln. Yang atas turun ke bawah nih. Tinggal 0,05T. ln E hilang nih. Sedangkan ln 4 adalah sekian. Jadi T-nya dapat dong. 1,38 per 4 gini kan. Dapatlah 27,7. Ya enggak? Kok dibagi 4? Bukan 4 nih. 0,05T. Ini kan 0,05. Ya, T-nya tetap di sini ya. Kok 4 sih? Jadi dapatlah 27 tahun. 27,7 tahun. Oke. Nah, ini yang panjang nih. Tapi sebenarnya sih ini kemarin ada udah. Jadi Nobel Prize recipient dari Vasily Leontiev is most noted for his input-output model of an economy. An assumption of the model is that whatever is produced will be consumed. Demand for an industry output can come from two sources. Pertama dari demand from different industries or what we call inter-industry demand, dan yang kedua demand from sources other than industry atau dibilang adalah non-industry demand. If the input-output of three industry model can be shown with matrix as follows, where column 1, 2, 3 is user and 1, 2, 3 is supplier ya. Jadi yang ini user, yang ini supplier gitu ya. Ini gimana sih bahasanya? Oke, ini dapat ya matriksnya ini. Ini usernya. Jadi kalau di sini ngelihatnya si apa? Dia supplier ini, supplier 1, 2, 3. Untuk user 1, dia pakai barang dari supplier 1, 2, 3 sebanyak apa? Supplier 1 sebanyak segini, supplier 2 segini, supplier 3 segini. Bacanya gitu ya. Sementara supplier 1, dia memasok ke user 1 sebanyak segini, ke user 2 sebanyak segini, ke user 3 sebanyak segini. Oke, itu dasarnya dulu. Kemudian kita akan lihat. If the level for non-industry demands are D1, D2, D3, D1, D2, D3, yaitu
50 juta, 30 juta, dan 60 juta respectively. Pertanyaannya, what is the equation of the input-output model for inter-industry demand and non-industry demand? Yang kedua, what is the determinant of equation of the input-output model for inter-industry demand and non-industry demand? What is the equilibrium value of the input-output model for the inter-industry demand and non-industry demand? Oke, kita lihat yang pertama. Persamaannya seperti apa? Ini dapat dari mana nih? Yang tadi nih. Ini ya, X1, 0,3, X2, X3. Guys, mana sih? 0,3 X1, 0,3 X2, 0,2 X3. Ini X1-nya ya. Untuk X1, ini adalah persamaan untuk inter-industry demand-nya. Ini non-industry demand-nya yang D-nya tadi ya. Jadi, kita lihat balik lagi. Ini untuk si supplier 1, berarti ini X1 ya. Ini X2. Ini X3. Jadi X1 sama dengan 0,3 X1 plus 0,3 X2 plus 0,2 X3. Kemudian X2-nya juga seperti ini. Analoginya sama. Nah, kita lihat sini ya. Ini X1. Oke. Plus D ya. X2 bla 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 plus D. X3 bla 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 plus D. Nah, ini X1, ini juga ada X1 ya kan. Begitu kita pindahin ke sini berarti 1 kurang 0,3 dapat 0,7. Ini pindahin ke sini jadi minus 0,3. Ini pindahin ke sini jadi minus 0,2. D-nya tetap di sini. Ya kan? Jadi 0,7 X1 minus 0,3 X2 minus 0,2 X3 sama dengan D. Yang bawah analoginya sama nih. Ini Ini X2, ini X2 kan. Pindah ke sini jadi 0,8. X1-nya tetap pindah ke kiri cuma jadi minus 0,1 X1. Yang X3 juga minus 0,3. Yang ini berarti dia 1 kurang 0,4, 0,6. Ini tetap, ini jadi minus ya kan. Ini D3. D-nya ini kan 50 juta, 30 juta, 60 juta respectively. Nah, jadi persamaannya ini. Oke, karena D-nya ini kan D1, D2, D3. Kemudian kita suruh nyari kan pakai dengan cara Kramer. Waktu itu kalau nggak salah di pertemuan keberapa ya? Sekarang ini besok 10, ini 9, 8 kalau nggak salah, atau 7 lah ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas pakai Kramer, ini sama ya. Pertama kita cari determinannya dulu, kemudian X itu adalah determinan X, DX per determinan, Y, DY per determinan, Z, DZ per determinan. Kita cari yang determinan dulu berapa ya. A1, B1, C1, ini A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 ya. Ini adalah D-nya. Ini ya, A1 ini 0,7, min 0,3, min 0,2, dan seterusnya ke bawah nih ya. Oke. Nah, kita bikin cara determinan nih. Untuk yang A1, ini A1 ya. Ini kan A1 plus minus plus. Jadi kalau A1 plus nanti B1 minus C1 plus lagi. Begitu kita mau A1 dikali dengan ininya, ini ketutup nih. Makanya ini yang kita ambil yang ini nih. Ya, B2, C2, B3, C3 ya. Begitu A1-nya ke depan, yang ini ketutup, ini yang kita ambil. Kemudian berikutnya, begitu B1 yang ke depan, ini B1 yang ke depan, tadi kan A1 ini ya, kalau B1 yang ke depan berarti yang ketutup adalah ini ya. Yang ini diambil adalah A2, C2, A3, C3. Nah, kita mungkin discard dulu biar, nah ya. Tadi A1 ya, kalau dia misalnya B1 ya, berarti yang keambil A2, C2, A3, C3 ya. Nih. Oke. Ini yang keambil ya. Sama ini. Nih ya, sama kan? Oke.
Ini kan tadi plus minus plus. Ini plus minus plus ya. Kemudian kalau yang C1 mana tadi? Ini ya. C1 berarti ini tutup, yang kepake adalah ini ya. A2B2, A3B3 ya. A2B2, A3B3. Oke. Ini tadi plus minus plus, ini A1, B1, C1. Oke. Kemudian tinggal masukin deh angkanya. A1 0,7, B2, C2, B3, C3 nih kan ini angkanya masing-masing. Oke. Udah dapat. Kemudian kita kali silang kan. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Ini kurang ini. Ya kan? 8 kali 6, 48 kan? Min kali min plus. Ini min kali min plus, tapi kan AD min BC kan? 0,3 kali 0, min 0,3 kali min 0,1 kan plus 0,03. Tapi ini kan karena kurang. Berarti kurang plus 0,03 ya. Orang sering kepleset sini nih. AD min BC ya. AD min BC. Jadi kalau BC-nya plus, ya udah jadi tetap min BC. Kalau misalnya BC-nya minus, ini jadi AD plus BC dong, ya enggak? Oke. Lanjut. Ini udah dapat ya, sehingga dapatlah determinannya sekian. Berikutnya. Ini tadi yang ntar dulu deh. Oke. Sekarang yang DX ya. DX ini kalau tadi kan kalau untuk yang determinan itu kan AB, A1, B1, C1, A2, B2, C2 nih ya. Yang di sini nih ya. Yang determinan ini kan ABC, ABC, ABC. Nah, kalau untuk yang DX ini D-nya ditaruh di sebelah kiri nih ya. D1, D2, D3. Yang lainnya tetap sama. Jadi D ini kan 50 juta, 30 juta, 60 juta ya. Ini jutanya, satuannya nggak ditulis, tapi sebenarnya ada di dalam. Cuman biar nggak kepanjangan aja ininya ya. Kalau misalnya ditaruh sini kan jadi panjang nih. Cuman nggak apa-apa. Karena nanti kita tetap akan aware, jangan sampai kita salah. Karena kalau misalnya ini juta dikurangin ini, kalau ininya jutanya nggak ada, ini kan jadinya 50 kurang 0,8 kan 49, berapa ya? 0,2 kan. Sementara kalau dia misalnya 50 juta dikurang 0,8 beda kan hasilnya. Makanya kalau misalnya ada yang kita harus hati-hati kalau ada kita nyimpen jutaan di sini, kalau ada pengurangan dengan yang nggak pakai juta, nah itu berarti harus kita kita di sini tulis satuannya full atau mungkin ininya kita jadiin satuan juta, jadi 0,00000 sekian. Tapi nggak apa-apa. So far sih nggak ada. Nanti kita lihat ya. Tapi yang penting kita aware aja di sini. Ini D-nya sini, sementara B1, C1, B2, C2-nya masih tetap sama kayak tadi. Dengan cara yang sama, plus minus plus, ini kemudian begitu D1 ada di sini, ini dicoret di sini ya. Ini dicoret, jadi yang muncul adalah B2, C2, B3, C3. Sama ini juga kalau misalnya B1 di sini. Tapi coba ya, kita berarti di-score dulu, baru kita balik. Dibersihin lagi, sebenarnya bisa aja dengan dihapus ya. Oke, kalau untuk yang B1, pas B1 di sini berarti ini ditutup, ini tutup, ini tutup, jadi yang muncul cuma D2, C2, D3, C3 dan seterusnya. Kalau yang C juga gitu, yang muncul cuma D2, B2, D3, B3 ini ya. Oke, nah ini AD min BC nih ya, AD min BC ini sama-sama masih satuan biasa ya. Ini yang juta di luar ya. Nah ini juta kali yang biasa. Ini ada juta juga, berarti nggak masalah karena kan dua-duanya mengandung satuan juta, ya kan waktu pas perkalian kan, jadi nggak masalah nih. Ini juga nih, ini ada juta, ini ada juta, jadi nggak masalah. Kita nggak perlu samakan satuannya karena ini begitu dikali dia udah nggak masalah di sini karena kan pas yang ini. Dia dikali masih biasa nih satuannya. Kalau yang sini kan dia mengandung juta dikali 0,6 ya udah jadinya kan coba deh ya. 30 juta kali 0,6 berarti kan berapa nih? 18 juta kan. Tetap 30 kali 6 18. Jutanya tetap disimpan nggak masalah. Ini 60 kali 3 juga 18 kan. Sama-sama mengandung juta. Jadi nggak masalah. Ini juga gitu. Jadi begitu udah sama kayak tadi.
dapat hasilnya untuk DX adalah 43,5 juta. Nah, kalau untuk yang DY, tadi kan DX, D-nya sebelah kiri. Kalau yang DY, D-nya sebelah tengah. Di tengah ya, bukan sebelah, di tengah. Cuman yang lainnya semua sama, plus, minus, plus. Jadi kalau A di sini dia D2, C2, D3, C3. Kalau misalnya yang D, dia berarti A2, C2, A3, C3 di sini ya. Kalau yang C berarti A2, D2, A3, D3 ya. Ini tetap sama, kita juga hati-hati di sini ngecek dia satuannya. Oke, ini ada juta, yang ini juga ada juta. Ini satuan biasa, ini satuan biasa. Ini satuan biasa, berarti nggak ada masalah ya. Ini apa? Perkalian biasa. Sehingga dapatnya untuk yang DY itu adalah 31,2 juta. Kemudian untuk yang DZ itu D-nya di sebelah kanan. Ini ya. Yang lainnya sama, ini D-nya di sebelah kanan, D1, D2, D3. Yang lainnya masih tetap sama, plus, minus, plus, A1, B1, D1. Pas begitu A1 berarti B2, D2, B3, D3. Begitu B1, A2, D2, A3, D3. Begitu D1, A2, B2, A3, B3. Sama perkaliannya kita cek ya. Ini ada mengandung juta, tapi ini juga ada, jadi nggak masalah. Ini mengandung juta, ini juga nggak masalah. Ini satuan biasa, nggak masalah. Dikali dikurang biasa, ini DZ-nya dapat 44,2 juta. Oke, udah dapat semuanya. Determinannya ada, DX ada, DY ada, DZ ada. X-nya adalah DX per D, yaitu 43,5 juta dibagi dengan determinan yang awal tadi ya, 0,245. Dapatlah 177, sekian. Ini juta berarti ya, karena kan ini tadi ada juta kan. 177,55. Yang Y sama dengan DY per D, yaitu 31,2 dibagi 0,245. Dapat 127,34 sekian. Z-nya DZ per D yaitu 44,2 dibagi 0,245 dapat 180,40816 sekian. Jadi solusi persamaan tersebut adalah nih ya, 177.551.000 sekian. Y-nya adalah 127.346.938 sekian. Z-nya adalah 180.408.163 sekian. Oke. Ya, ini kuisnya udah ya. Ada juga sih sebenarnya, tapi kuisnya itu pengulangan dari yang ini ya. Jadi supaya makin mantep gitu ya anak-anaknya. Nah, ini udah selesai. Ini kayaknya udah habis ya. Oke. Sampai di sini aja. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.